Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam yuk. Bab 2 dari bukunya Ross Atkins, The Art of Explanation. Judulnya, Kenali Audiens Anda. Betul, bab yang krusial banget ini. Pernah nggak sih, Anda ngerasa udah jelasin panjang lebar, mungkin pas rapat, atau kirim email, atau ngobrol biasa aja, tapi kok kayaknya nggak nyampe gitu pesannya. Atau orangnya ngangguk-ngangguk, tapi feeling Anda bilang, wah ini nggak masuk nih. Sering itu. Rasanya kita udah jelas, tapi kok nggak connect ya? Nah, bab ini ngebahas akarnya nih. Seringnya, kita terlalu asik sama apa yang mau kita omongin, sampai lupa sama siapa kita ngomong. Itu dia, fokusnya ke diri sendiri jadinya, bukan ke penerima pesan. Iya kan? Makanya, misi kita kali ini, yuk kita bongkar bareng, kenapa sih paham audiens itu bukan cuma bagus kalau ada, tapi benar-benar fondasi utama penjelasan yang efektif. Oke, mari kita mulai bedah ya. Persis. Ini soal geser cara pandang sih. Penjelasan yang bagus itu intinya dialog ya kan? Bukan monolog satu arah. Setuju. Dialog. Dan dialog yang bagus ya butuh pemahaman lah sama lawan bicaranya. Atkins bilang, ini bukan soal nyederhanain materi secara berlebihan, bukan dumping down gitu, tapi lebih ke gimana caranya bangun jembatan antara apa yang kita tahu sama pemahaman si audiens. Bangun jembatan. Oke, metafora yang bagus. Analoginya kayak bisnis tadi, pas banget perusahaan sukses itu kan yang paling ngerti pelanggannya. Sama lah, kayak penjelasan. Yang menarik di sini ya, gimana kesadaran soal audiens ini maksa kita jadi lebih disiplin, lebih jernih mikirnya. Dan akhirnya komunikasi kita lebih ngena gitu. Bener-bener ngubah banyak hal. Dari milih kata sampai nyusun argumen. Menarik banget. Nah, biar lebih praktis nih, Atkins ngasih 5 pertanyaan kunci buat panduan. Pertanyaan pertama, kedengarannya simple tapi sering kelewat. Siapa targetnya? Siapa sebenarnya yang kita ajak ngomong? Ini dasar banget ya. Iya, dan ini bukan cuma demografi umum loh, tapi lebih spesifik lagi. Mereka itu delegasi konferensi teknologi, atau anak SMA yang baru dengar topik ini, atau staf internal yang udah ngerti jargon kantor, atau mungkin penerima email yang super sibuk, atau malah tenaga medis di lapangan. Beda-beda banget kebutuhannya itu semua. Betul. Atkins ngingetin, persiapan buat launching produk baru ke pasar global ya jelas beda banget sama briefing singkat buat tim internal yang udah garap proyek itu berbulan-bulan. Detailnya, bahasanya, bahkan medianya pun harus disesuaiin. Dan pentingnya ini, wah luar biasa. Tahu target spesifik itu ngasih kita kayak titik awal yang kuat gitu. Kayak pasang koordinat GPS sebelum jalan. Jadi bisa langsung nyaring mana info yang relevan, mana yang nggak usah. Bener juga ya. Ini bantu banget buat ngebungkus pesan biar klik dari kalimat pertama. Kalau kita lihat gambaran besarnya, langkah pertama ini ngenalin audiens itu ya fondasinya kejelasan. Tanpa ini, sebagus apapun materi kita, risikonya gede banget buat nggak dipahami atau malah dicuekin. Kayak mau jualan resep gourmet ke orang yang baru belajar masak mie instan. Nggak nyambung kan? Relevansi itu kuncinya. Masuk akal banget. Oke, jadi udah tahu siapa targetnya. Pertanyaan kedua nyambung nih. Penilaian pengetahuan. Maksudnya, apa sih yang udah mereka tahu soal topik ini dan yang nggak kalah penting, apa yang pengen mereka tahu? Nah ini kadang yang agak rumit, apalagi kalau audiensnya beragam gitu ya, kayak di seminar umum misalnya. Iya pasti challenging tuh. Tapi kata Atkins tetap aja kita harus coba petakan. Dan fokus ke apa yang benar-benar pengen diketahui audiens itu seringkali lebih efektif daripada kita maksain nyakup semua hal yang kita pikir penting. Betul sekali. Contohnya Atkins soal video penjelasan kebakaran hutan Australia itu loh. Itu bagus banget. Suksesnya video itu bukan cuma karena visualnya keren, tapi karena isinya itu emang sengaja dirancang buat jawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang lagi ramai ditanyain orang-orang di medsos, di Google waktu itu. Oh, jadi mereka riset dulu ya apa yang orang pengen tahu. Iya, mereka petakan knowledge gap sama curiosity gap-nya audiens secara aktif. Ini beda banget sama pengalaman dia dulu di Radio Inflate British Airways. Iya cerita itu. Dia kan dulu ngisi program budaya ya? Betul, dia ngasih banyak detail praktis tuh soal festival seni, pameran di kota-kota, kontennya sih mungkin bagus ya. Tapi dia baru sadar belakangan, audiensnya kan penumpang pesawat yang kejebak di dalam kabin.
Mungkin capek, mungkin bosan. Yang mereka butuhin itu jangan-jangan bukan info detail festival, tapi ya hiburan aja atau pengalih perhatian. Oh, jadi dia ngasih info yang dia pikir menarik, bukan yang audiens butuh saat itu. Tepat. Dan ini nunjukin bahayanya memaksakan informasi. Kita kan sering gitu ya, jatuh cinta sama detail topik kita sendiri, terus mikir, wah audiens pasti suka juga nih. Padahal, kayak kasus Atkins, bisa jadi malah info overload. Kebanyakan info malah bikin pusing ya. Iya, komentar temennya waktu denger rekaman radio itu, banyak banget isinya sob. Itu kayak tamparan keras buat dia. Ini pelajaran penting. Penjelasan efektif itu seringkali bukan soal nambahin info, tapi soal berani ngurangin. Berani motong ya. Betul, perlu pede buat motong detail yang meskipun akurat dan menarik buat kita, tapi nggak esensial buat pemahaman audiens atau nggak jauh kebutuhan mereka saat itu. Ini relevan banget buat Anda pendengar kita semua. Kita tahu Anda kan ngehargain waktu, pengen dapat intinya tanpa kebanyakan informasi. Seni menjelaskan itu juga seni menghilangkan yang nggak perlu. Seni menghilangkan yang nggak perlu. Oke, saya catat itu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan ketiga. Cara menerima informasi. Gimana sih cara audiens Anda paling enak atau paling efektif menerima informasi? Kata Atkins, ini bisa dilihat dari macam-macam level. Gimana tuh maksudnya? Ada level makro, soalnya beda preferensi antar generasi gitu ya. Digital native sama generasi sebelumnya. Atau antar budaya. Ada yang suka langsung to the point, ada yang lebih suka basa-basi dulu. Tapi ada juga level personal yang bisa kita tangkep dari ngamatin langsung orangnya atau kelompok kecil. Oke. Contohnya dia pas presentasi ke James Harding, mantan direktur berita BBC itu ya. Itu keren banget sih ceritanya. Iya, gimana tuh? Jadi sebelum presentasi penting itu, si Atkins ngamatin dulu gaya Harding kalau lagi rapat. Ternyata orangnya cepet, lugas, langsung ke intinya. Nggak suka presentasi panjang lebar bertele-tele. Nah, karena udah observasi itu, Dia ubah presentasinya. dirombak total, disiapin format super singkat. Satu ide dijelasin cuma 45 detik, ide lain 90 detik. Benar-benar cuma intinya aja, nggak pakai hiasan. Hasilnya, si Harding langsung klik, idenya diterima. Wow, 45 detik. Itu butuh persiapan matang banget pasti ya, buat nyampein esensinya secepat itu. Tapi ini nunjukin betapa pentingnya nyesuaiin cara nyampeinnya, bukan cuma isinya. Kenapa sih penyesuaian ini krusial banget menurut Anda? Karena ini nyentuh langsung ke cara otak kita proses informasi. Dan gimana kita merasa terlibat. Kalau cara penyampaiannya cocok sama preferensi kita, mau itu visual, auditori, ringkas, mendalam, formal, informal, kita pasti lebih gampang nyerapnya. Lebih mungkin buat fokus juga. Bener juga. Ini kan nyambung banget sama apa yang Anda, pendengar kita, cari dalam pembahasan kayak gini. Strukturnya jelas, penyampaiannya enak didengar, temponya pas. Penyesuaian kayak Atkins ke Harding tadi itu kan secara drastis ningkatin kemungkinan pesannya diterima dan dipahami. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua nih. Seberapa sering sih kita secara sadar ngamatin dan nyesuaiin cara kita komunikasi berdasarkan maunya audiens, bukan cuma berdasarkan kebiasaan atau enaknya kita aja? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Ini rasanya relevan banget di zaman sekarang. Buat jadi personal. Maksudnya, gimana caranya biar audiens ngerasa info ini tuh emang buat mereka, bukan cuma pesan massal generik gitu aja? Atkins nyinggung soal banjir informasi, terutama lewat email. Email blast gitu ya. Ya, kita semua tahu lah rasanya dapat email yang CC atau BCC-nya puluhan bahkan ratusan orang. Perhatian kita pasti kebagi, atau malah mikir, ini paling nggak penting-penting amat buat gue. Analogi yang dia pakai lumayan ngena sih. Efek email group versus email personal. Mirip kayak celetukan di kantor. Kalau rapat ini bisa jalan tanpa saya, mending saya nggak usah datang. Kalau orang ngerasa pesan atau penjelasan itu nggak relevan langsung buat dia, atau nggak ditujuin spesifik ke dia, ya tingkat keterlibatannya anjlok. Atkins bahkan cerita dia pernah eksperimen kecil gitu sama subjek email. Cuma nambahin nama penerima di depan kayak, "Hai Diana," itu udah ningkatin tingkat email dibuka dan dibalas secara signifikan dibanding subjek yang umum aja. Sentuhan personal kecil gitu ngaruh banget ternyata. Jadi ini bukan sekedar basa-basi ya, tapi ada dasar psikologisnya gitu. Betul. Coba kita lihat contoh lain yang lebih luas. Program telepon interaktif BBC World Service, mereka nemuin pas ngajuin pertanyaan yang ditargetin ke wilayah tertentu. Misal, pendengar kami di Uganda dan Kenya, gimana dampak perubahan iklim di sana?
wah, itu jumlah penelpon dari daerah itu langsung melonjak. Oh gitu ya? Iya, meskipun secara teknis ini kan mengecualikan pendengar di London atau Sydney misalnya, tapi buat pendengar di Uganda dan Kenya, pesan itu rasanya personal banget, relevan banget buat mereka. Teknik kayak gini sering dipakai penyiar radio interaktif lain juga buat mancing partisipasi. Contoh lain yang dia sebut pas ngomong di depan umum ya, kayak di konferensi atau kampus. Nyapa kelompok spesifik, buat Anda yang lagi bangun startup, atau saya tahu nih banyak mahasiswa tingkat akhir di sini. Itu bisa langsung narik perhatian segmen itu. Mirip kayak penyanyi kalau konser nyebut nama kota. Halo Jakarta, gitu kan. Persis. Itu cara bangun jembatan personal instan. Bahkan inisiatif gede kayak proyek 50-50 yang dia bikin di BBC, proyek buat representasi gender seimbang di berita, suksesnya itu juga bergantung banget sama komunikasi personal. Bukan memo massal, gitu ya. Bukan, Wanta fokusnya diskusi tim, ketemu langsung, email yang ditargetin. Kenapa efektif? Ya karena bikin orang merasa dilihat, didengar, dihargain. Jadi ada rasa memiliki gitu, tanggung jawab bareng. Pesan yang rasanya personal tuh lebih mungkin diingat dan dilakuin. Oke, semua ini masuk akal. Tapi nih, semua usaha penyesuaian tadi bisa jadi sia-sia kalau audiensnya nggak percaya sama kita sebagai pembawa pesan. Nah, ini nyambung ke pertanyaan kelima, yang terakhir. Percaya pada pengirim pesan. Apakah audiens ngelihat kita sebagai sumber yang kredibel buat ngejelasin topik ini? Atkins nekenin, kredibilitas ini nggak bisa dianggap enteng. Analoginya sama dunia stand-up komedi itu lumayan oke sih. Kalau komika bintang udah punya nama, naik panggung, penonton udah siap ketawa aja. Udah percaya sama kredibilitas dia sebagai penghibur. Tapi kalau yang baru, kalau komika baru di acara open mic, dia harus kerja keras di menit-menit awal buat dapetin kepercayaan penonton. Buktiin kalau dia emang layak didengar, emang lucu. Kredibilitasnya kan belum kebangun. Dan ini berlaku di banyak situasi lain kan ya. Pelatih baru harus yakinin tim, guru baru depan kelas, kepala departemen baru, fisioterapis ngasih program latihan, bahkan tim marketing launching produk baru yang belum dikenal. Kredibilitas si pembawa pesan itu penting banget biar pesannya diterima. Benar sekali. Pertanyaannya kan, jadi gimana bangun kredibilitas itu? Apalagi kalau kita belum punya nama atau rekam jejak yang dikenal audiens. Nah, Atkins bagi beberapa strategi dari pengalamannya dia, terutama pas launching video penjelasan analitisnya sama Project 50-50 itu, pertama, penting buat jujur nilai kredibilitas awal kita di mata target audiens. Maksudnya gimana tuh? Ya si Atkins sadar, dia kan presenter berita TV yang lebih dikenal pakai layar sentuh interaktif gitu. Dia perlu usaha ekstra buat yakinin audiens dan rekan kerjanya kalau dia punya kedalaman analisis dan imparsialitas, kemampuan dummy hack, nyajiin fakta objektif yang dibutuhin buat bikin video penjelasan mendalam. Oke, jadi langkah pertama, kenali potensi celah kredibilitas diri sendiri. Terus apa lagi? Kedua, ngobrol dan dengerin para pemangku kepentingan atau kolega. Atkins itu nggak diam-diam aja ngembangin ide video penjelasannya. Dia terus-terusan diskusi, minta masukan, bahkan debat sama editor senior, kepala departemen, produser lain, tim web. Proses ngobrol terus-menerus ini nggak cuma nyempurnain idenya, tapi juga pelan-pelan bangun dukungan dan kredibilitas buat inisiatifnya di dalam organisasi. Orang lain jadi ikut punya ide itu. Strategi cerdas tuh bangun kredibilitas lewat kolaborasi. Ada lagi. Ketiga, kembangin proses yang kuat dan transparan. Kredibilitas sebuah penjelasan itu sering banget ditopang sama proses di belakangnya. Video penjelasan Atkins misalnya itu lewat proses editorial yang ketat banget. Ada review editor senior, cek fakta sama ahli, diskusi pilihan kata biar netral. Proses yang solid dan bisa dipertanggungjawabkan ini bangun kepercayaan ke produk akhirnya. Meskipun penonton nggak tahu detail prosesnya, kualitas akhirnya mencerminkan itu. Kayak produk makanan ada label BPOM gitulah. Proses sebagai jaminan mutu ya. Oke, terus? Keempat, komunikasi aktif sama audiens itu sendiri. Atkins cerita gimana dia sama timnya usaha ngerespon feedback, kritik, pertanyaan dari audiens soal video penjelasan mereka lewat medsos atau email. Interaksi dua arah ini nggak cuma kasih masukan bagus, tapi juga bangun hubungan dan nunjukin kalau mereka dengerin. Ini pelan-pelan bangun ekspektasi positif dan kredibilitas seiring waktu. Audiens jadi ngerasa suaranya didengar. Dan yang terakhir nih, ini menarik. Bangun kredibilitas di dalam penjelasan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh?
Maksudnya, pas kita lagi ngejelasin, tunjukin langsung dasar dari omongan kita. Misalnya, di video-video Atkins, sering banget data, kutipan sumber, atau grafik itu ditampilin visualnya persis di samping kalimat yang lagi diucapin. Oh, jadi ada buktinya langsung gitu ya? Iya, ini nggak cuma bikin penjelasan lebih kaya, tapi juga secara real time nunjukin ke audiens kalau klaim ini ada dasarnya, bukan opini doang. Kayak ngasih bukti langsung pas lagi ngomong. Terus pakai bahasa yang hati-hati, nada yang tenang dan berimbang, ngakuin kalau ada kompleksitas atau sudut pandang lain, itu semua juga ngebangun kredibilitas pas penjelasan lagi jalan. Jadi banyak ya cara bangun kredibilitas sebelum dan selama ngejelasin. Atkins juga nyaranin semacam checklist kredibilitas kan ya. Pertanyaan kayak, gue punya keahlian nggak? Punya pengalaman relevan nggak? Gue bias nggak ya? Kenapa ya audiens mungkin ragu sama gue? Pertanyaan ini bantu kita nemuin celah kredibilitas tadi dan mikirin cara ngatasinnya. Tepat. Dan yang perlu digarisbawahi ini, semua elemen ini, bahasa, info, nada, struktur, bahkan cara kita jawab pertanyaan, itu kalau digabungin ngebentuk persepsi audiens soal kredibilitas kita. Ini nggak statis. Tip interaksi itu kesempatan buat bangun atau malah ngerusak kepercayaan. Hal-hal kecil kayak ngakuin apa yang kita nggak tahu, itu justru bisa banget nguatin kredibilitas kita di mata audiens. Baiklah, jadi kita udah kupas tuntas nih, kelima pertanyaan kunci dari Ross Atkins buat kenal audiens. Mulai dari siapa targetnya, apa yang mereka tahu dan pengen tahu, gimana cara terbaik mereka nerima info, cara bikin pesan terasa personal, sampai mestiin mereka percaya sama kita sebagai pengirim pesan. Jadi, apa nih benang merahnya semua ini? Benang merahnya sih, penjelasan yang benar-benar nendang itu hasil dari penyesuaian yang disengaja, sadar gitu. Ngejawab kelima pertanyaan tadi itu ngasih kita data, ngasih wawasan buat ngelakuin penyesuaian itu secara cerdas. Bukan cuma asal ngomong ya? Bukan, ini bukan formula ajaib sih, tapi lebih ke kerangka berpikir sama alat praktis buat kita pindah dari sekedar nyampein info jadi ngebangun pemahaman. Ujung-ujungnya, kenal audiens itu soal empati dan strategi. Nempatin diri kita di posisi mereka biar bisa komunikasi lebih efektif. Itu fondasinya yang bakal bikin penjelasan Anda dalam bentuk apapun jauh lebih mungkin nyampe ke tujuannya. Penjelasan hebat itu soal penyesuaian yang disengaja. Wah, rangkuman yang mantap itu. Oke deh, dengan ini tuntas sudah pembahasan mendalam kita kali ini soal bab 2 buku The Art of Explanation. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak eksplorasi sumber kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu tantangan kecil buat Anda bawa pulang. Lain kali Anda perlu menjelasin sesuatu, mungkin proyek baru ke tim, ide ke atasan, atau topik rumit ke teman. Coba deh berhenti bentar sebelum mulai ngomong atau nulis. Pilih satu aja dari 5 pertanyaan soal audiens yang kita bahas tadi. Satu aja ya. Satu aja dulu. Pertanyaan mana yang paling relevan atau paling menantang buat situasi spesifik Anda waktu itu? Terus, coba pikirin satu langkah kecil, konkret, apa yang bisa Anda lakuin buat jawab pertanyaan itu, dan nyesuaiin penjelasan Anda berdasarkan jawabannya. Langkah kecil itu, siapa tahu bisa bikin perbedaan besar loh. Semoga pembahasan ini ngasih perspektif baru buat Anda semua ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.